Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Babah. Di channel ini kita diskusi ya sobat, baik itu sejarah Islam, edukasi, atau sejarah lainnya. Di video ini saya akan membahas salah satu kisah wanita yang sangat hebat dan tidak gila harta duniawi. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya sobat, dan jika ada yang salah mohon dikoreksi. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas bersama. Dalam kitab Durratun Nasihin halaman 43 sampai 44 karya Syekh Utsman bin Hasan Al-Khaubari. Hukiya anamra'atan fi Baitil Maqdis kanat abidatan. Idza ja'a rajabu taqra'u kulla yaumin qul huwallahu ahad. Itsnatai asyrata marratan ta'ziman lahu. Wa kanat tanzi'ul libasa al-atlasa wa talbatu thawbal balas. Diceritakan bahwa di Baitul Maqdis ada seorang perempuan ahli ibadah. Jika tiba bulan Rajab, ia membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad setiap hari sebanyak 12 kali. Wanita tersebut juga selalu melepas pakaian lusuhnya dan berganti mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu. Beliau bukan wanita kaya raya dan tergila-gila dengan harta. Jika biasanya atau umumnya setiap wanita pasti menyukai keindahan, perhiasan, pakaian yang serba mewah, rumah yang megah, kendaraan yang sangat mahal, dan hal indah lainnya. Tapi tidak dengan beliau. Beliau sangat dan sangat qanaah, membeli atau memiliki pakaian seadanya, makan secukupnya. Sebenarnya kita sebagai manusia mungkin ada aspek yang lebih rendah daripada hewan. Bukan maksud saya untuk menghakimi, tapi ini sekedar tamparan keras bagi saya pribadi saja. Saya kasih contoh burung. Setiap burung di muka bumi ini tak ada yang mengambil makanan sebanyak-banyaknya untuk disimpan atau dijadikan stok untuk hari esok atau lusa. Tidak. Burung hanya mencari makanan untuk hari itu saja. Dan itu juga secukupnya. Jika sudah kenyang, mereka pasti akan pulang. Coba kita renungkan diri kita masing-masing sobat. Kita berjuang sekuat tenaga mencari rezeki. Apakah untuk makan hari ini saja? Jelas, tentu saja tidak. Kita menyiapkan untuk perbekalan hari esok, bahkan bisa sampai 1 bulan yang akan datang. Masya Allah. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Asalkan rezeki kita halal, tidak berlebihan, dan yang paling penting, jangan meninggalkan kewajiban kita kepada Tuhan, yaitu ibadah. Mari kita lanjutkan pembahasan kisahnya sobat. Famaridot fi rojaba wa ausot ibnaha ayyadfinaha ma'a balasiha. Fakafanaha ibnuha fi thiyabin murtafi'atin riya'an nasi. Pada suatu ketika di bulan Rajab, wanita itu jatuh sakit dan berwasiat kepada putranya, apabila beliau mati, beliau ingin dikubur dengan dikafani memakai pakaiannya yang terbuat dari bulu tersebut. Akan tetapi si anak yang bernama Syahdan malah mengkafani jenazah ibunya dengan pakaian yang mahal dengan tujuan pamer kepada orang-orang atau riya. Na'udzubillahi min dzalik. Faro'aha fil manami faqalat ya bunayya lima lam ta'khud biwasiyati inni ghairu radiyatin anka. Syahdan, si anak bermimpi melihat ibunya dan berkata kepadanya, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak melaksanakan wasiatku? Sesungguhnya aku tidak ridho kepadamu." Na'udzubillah. Fantabaha fazi'an wa nabasha qubroha falam yajidha fi qabriha wa tahayyara wa baka bukaan syadidan.
Maka si anak, yaitu Syahdan, kaget dan terbangun dari tidurnya. Setelah itu dia cepat-cepat bergegas menuju ke pemakaman dan langsung menggali kembali kuburan ibunya dengan tujuan ingin mengganti kain kafan ibunya. Namun dia tidak mendapati ibunya di dalam kuburnya. Tentu saja hal itu membuat si anak bingung dan menangis sejadi-jadinya. Fasami'a nidaan yaqulu ama alimta anna man adzoma syahrona rojaba la natrukuhu fil qabri faridan wahidan. Tak lama dari itu, Syahdan mendengar suara yang tak terlihat wujudnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa barang siapa yang mengagungkan bulan kami, yaitu bulan Rajab, maka tidak akan kami tinggalkan sendirian di dalam kuburnya. Masya Allah, itulah sobat, secuil kisah yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Ada beberapa poin yang bisa diambil dari kisah ini sobat. Yang pertama, keutamaan yang mengagungkan bulan Rajab dengan berzikir dan ibadah lainnya. Salah satunya dengan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari sebanyak 12 kali. Kedua, tentang sosok wanita yang sangat sederhana dan qanaah. Ketiga, mengajarkan kita tentang berbakti dan menjalankan wasiat orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Sobat, jika ada salah tafsir atau penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sobat, jika ada salah tafsir atau penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan koreksi di kolom komentar ya sobat. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.